Ayo teman-temannya disuruh pada masuk ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan dinamika perairan laut. Dinamika perairan laut itu ada dua, yaitu pantai dan pesisir. Nah, pesisir itu merupakan wilayah yang lebih luas pada pantai yang masih mendapat pengaruh dinamika laut. Pesisir itu berada di daerah bersamaan sama darat. Ini contohnya ya, gambar ini. Pesisir masih ada di dekat daratan. Sedangkan pantai merupakan batasan dan lautan wilayah pantai dimulai dari titik terendah air laut pada saat surut hingga tepat paling dijangkau gelombang dan ombak. Ini posisi pantai itu berada di sini. Dia masih terjangkau sama kita. Selanjutnya ada manfaat perairan laut. Coba manfaat perairan laut dibaca oleh Dimas. Dimas, coba kamu baca. Dimas? Ya Bu, laut. Coba kamu baca manfaat perairan air laut. Dimas. Ya udah digantiin oleh Hanif, coba baca Hanif. Saya Bu. Iya. Manfaat perairan laut. 1. Sebagai sarana itu Bu, sebagai sarana transportasi seperti angkutan laut dan selat. 2. Sebagai sumber tenaga pembangkit listrik dengan memanfaatkan gerakan air laut. 3. Menjadi tempat budidaya rumput laut, karang, dan mutiara. 4. Menjadi tempat penangkapan ikan laut. 5. Sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Oh iya, untuk absennya itu sudah Ibu kasih lewat chat ya. Coba kamu isi nanti ya. Klasifikasi laut. Klasifikasi laut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya, yang kedua berdasarkan letak, yang ketiga berdasarkan kedalamannya. Coba baca, Emery coba baca yang berdasar proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya yaitu 1. Laut ingresi, 2. Laut transgresi, 3. Laut regresi. Nah, laut regresi itu laut yang menyempit pada waktu zaman es karena terjadinya penurunan permukaan air laut. Jadi air laut itu mulai menurun. Nah, itu terjadinya disebut laut ingresi. Nah, sedangkan laut transgresi yaitu laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan yang disebabkan kenaikan permukaan air laut setinggi lebih kurang dari 70 meter. Jadi permukaan air laut itu menaik. Nah, itu disebut laut integrasi. Yang kedua, laut regresi. Laut
laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun. Jadi lautnya itu mengalami penurunan. Bedanya sama laut regresi itu, laut ingresi itu tuh ada di dalam laut tersebut itu ada palung laut atau lumbuk laut. Palung laut itu yang laut yang kedalamannya dalam banget. Nah, di palung laut itu tidak tembus oleh cahaya sinar matahari. Yang selanjutnya berdasarkan letak. Coba baca Miftahul. Miftahul. Yang itu dia yang sampingnya ya, Bu. Iya. 1 laut tepi, 2 laut tengah, 3 laut pedalaman. Laut tepi itu laut yang terletak di tepi benua dan terpisah dengan lautan. Contoh lautnya itu berada di Laut Jepang dan Laut Cina. Yang kedua, Laut Tengah. Laut Tengah itu laut yang terletak di antara 2 benua. Jadi di lautnya itu terletak di antara 2 benua, misalnya kayak benua Samudra sama India gitu. Nah, contohnya laut itu ada Mediterania. Itu contoh lautnya. Yang ketiga, Laut Pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua. Contohnya itu ada Laut Hitam dan Laut Kapasia. Selanjutnya, berdasarkan kedalamannya. Coba baca Rinaldi Ataya. Yang nggak pernah masuk nih, Rinaldi, coba baca. Ya, Bu. Kamu kemana aja kok? Tugas sering telat ngumpulinnya, nak. Berdasarkan kedalaman. 1. Zona litoral adalah daerah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Zona litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. 2. Zona neritik atau laut dangkal adalah zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Ciri zona neritik yaitu sinar matahari masih menembus sampai dasar laut dan terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton, dan lainnya. Stop dulu. Tadi ibu nanya, kamu kemana aja? Tugas sering telat mengumpul ikannya. Kalau waktu itu di chat kata ibu udah kelar semua, Bu. Iya, tapi kenapa kamu sering telat? Absen juga telat mulu. Ketiduran kali, Bu. Ya udah, dilanjutin oleh Salva Aditya. Coba baca lanjutin tadi dari Rinaldi yang nomor 3 sama nomor 4. 3. Zona batial adalah zona laut dengan kedalaman 200 sampai 1.500 meter. Ciri zona batial yaitu sinar matahari tidak ada lagi dan tumbuhan laut jumlahnya terbatas. 4. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut. Ciri zona abisal yaitu sinar matahari tidak ada lagi, suhu sangat rendah, dan tidak ditemukan tumbuhan laut serta jumlah binatang sangat terbatas. Contoh palung laut Banda 7.440 meter dan palung Mariana 10.984 meter. Nah, zona absial ini sama dengan laut ingresi, yaitu tidak tembus oleh sinar matahari. Nah, selanjutnya maaf, PPT Ibu udah kelihatan belum di kalian?
Enggak, Bu. Berhenti, Bu. Ya udah ibu bacain aja soalnya laptop ibu nge-lag. Nah, selanjutnya itu ada zona laut berdasarkan kekuasaan negara yang terdiri dari zona teritorial dan zona landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau yang disebut dengan zona ZEE. Yang pertama, zona teritorial adalah zona yang dibatasi oleh garis khayal yang berjarak 12 mil dari dasar ke arah laut lepas. Nah, itu dari pesisir sampai laut sejauh 12 mil itu masih termasuk zona teritorial. Yang kedua ada zona landas kontinen adalah dasar laut di luar area teritorial dari sebuah pulau secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Nah, yang disebut dengan zona kontinen ini yang memiliki kedalaman lautnya itu 150 meter dari permukaan laut ya. Nah, selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dihitung dari garis dasar laut yang lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mili laut. Nah, di sini sering terjadi yang kayak penangkapan ikan penangkapan ikan bebas gitu masih sering terjadi di sini. Nah, di zona ini nih, zona ZE ini tuh masih secara negara itu masih diawasi oleh negara karena sering terjadi penelusuran penangkapan ikan. Nah, cukup sekian presentasi dari Ibu. Apakah ingin ada yang bertanya? Oh ya, untuk absennya jangan lupa diisi ya. Itu Ibu sudah kirim lewat chat Google Meet. Ya, Bu. Coba Ibu pengen tanya untuk Salma, kesimpulan presentasi hari ini apa? Salma? Ya, Salmanya tidur kali ya. Coba Sipa, kesimpulannya apa Silva dari pembelajaran kali ini? Siva? Kita jadi tahu tentang tentang Iya, apa aja lautnya? lagi, Bu. Dari segi kedalaman, dari zona-zonanya. Ya. Ayo coba Ahmad Palepi. Apa kesimpulannya menurut kamu? Ahmad Palepi. Ya udah, coba Arya Dwi Nugroho, coba kesimpulannya apa? Arya, Ya, Bu. kesimpulan Laut tengah, laut pinggir sama beda ini jadinya yang laut dalam palung itu jadi beda ini sama yang coba ya udah, oke Arya, coba Aisyah
Aisyah, coba kamu kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Bisa tahu zona-zona berdasarkan kedalamannya sama berdasarkan proses terjadinya sama letak. Kalau menurut letak itu laut apa aja? Laut tengah, laut pedalaman, laut tepi. Ya. Nah, untuk tugas minggu ini Ibu akan membagi kelompok. Nah, nanti tugasnya Ibu share ke grup ya. Untuk kelompoknya masih sama kayak pakai kelompok kelas. Tapi dimohon untuk kerja sama-sama ya, jangan kerja sendirian. Kalau yang nggak kerja, tolong bilangin saja ke Ibu. Ya, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Kok nggak ada Bu linknya Bu di saya? Ada di chat. Yaudah nanti Ibu kirim aja ke grup deh. Baik, kalau udah diisi lagi nggak Bu? Kalau yang sudah nggak usah. Oke Bu. Saya belum Bu, Yang- nggak ada di chat saya Bu. Ya udah nanti Ibu kirim lewat grup sama PPT-nya biar kalian baca ya. Baik Bu. Sama tugasnya jangan lupa dikerjain ya, tugas kelompoknya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.